Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharapkan ampunan dari Ar-Rahman, bulan Ramadan telah bersiap untuk berangkat. Tidak ada yang tersisa kecuali saat-saat yang singkat. Barang siapa yang telah melakukan ketaatan selama ini, maka hendaknya dia menyempurnakannya. Siapa yang sebaliknya, maka perbaikilah di waktu yang masih tersisa, karena amalan itu dinilai dari akhirnya. Ketika Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Manfaatkanlah hari-hari yang tersisa, kerahkan seluruh upaya meraih Lailatul Qadar itu di malam-malam yang tersisa. Titipkanlah amalan saleh yang dapat memberi kesaksian kepadamu nantinya di hadapan Al-Malikul Alam, sang penguasa hari pembalasan. Lepaskanlah Ramadan dengan salam yang terbaik, karena di sana ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kata Nabi mereka mendapatkan kecelakaan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima anfu rajul dakhala alaihi syahru ramadhan thumma salakh falam yughfar lahu. Celaka bagi seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memasuki bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu dan kemudian dosa-dosanya tidak diampuni. Ma'asyiral muslimin, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharapkan pengampunan dari Ar-Rahman, kesempatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, kalau kemudian hal itu tidak dimanfaatkan dengan baik untuk meraih dan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kecelakaan dan penderitaan adalah sesuatu yang pasti akan dia dapatkan di hadapan mata. Renungkanlah wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan dihubungkan dan diganjar dengan ampunan dari Ar-Rahman. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang kemudian qiyam di bulan Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malamnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berhak untuk mendapatkan pengampunan dari Ar-Rahman. Abu Musa radhiyallahu taala anhu pernah berkata, seekor kuda yang dipacu dan mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala an, walladzi baqiya min ajalina aqallu min dalik, dan sungguh yang tersisa dari waktu dan usia kita lebih sedikit daripada kemampuan kuda tersebut. Saudara-saudariku, tahukah Anda pada hari kiamat ada sehari yang seperti 50.000 tahun? Kepanikan akan menjadi sebuah pemandangan di padang mahsyar. Beratnya hisab dan pertanggungjawaban merupakan sesuatu yang akan menanti dari setiap diri-diri kita. Maka betapa celakanya ketika diri ini tidak bisa mengambil pelajaran. Ketika jiwa-jiwa Anda merasa lelah dan letih di atas ketaatan, maka katakan dan bisikkan kepada jiwamu, wahai jiwa, sesungguhnya tempat peristirahatanmu sedang aku persiapkan. Semoga keletihan yang Anda lakukan di salat-salat malam Anda, lapar dan dahaga di saat berpuasa, kesabaran di atas ujian dan ketaatan akan menjadi sebuah senyuman di hari yang banyak manusia berada dalam kesedihan, peraungan dan kepilauan. Kita lahir di atas kehidupan dunia ini, dan kita pun akan meninggalkannya tanpa sesuatu apapun. Seluruh dari kita semuanya akan setara dalam sedih dan lahat. Hisab akan menanti di ambang dua jalan, surga ataukah neraka, kebahagiaan ataukah sengsara yang abadi. Maka pilihlah untuk dirimu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita di dalam Al-Quran sembari bertanya kepada diri-diri kita, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, kemana kalian akan pergi? Kemana kalian akan memilih? إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ, sesungguhnya Al-Quran itu hanya peringatan bagi semesta alam. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ,
bagi mereka yang menghadapi dan menghendaki keistiqomahan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Saudara-saudariku, mungkin Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang terakhir bagi siapapun. Mari kita berkompetisi untuk kemudian menorehkan lembaran-lembaran perpisahan yang indah dengan Ramadan kali ini. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin kasabat wa hum la yuzlamun." Takutlah kalian di hari yang mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan diberikan ganjaran dari setiap amal perbuatan yang telah kalian lakukan sampai hari ini, saat ini. Kemudian kita tidak menyadari betapa kita telah sering menzalimi diri kita. Kita menzalimi usia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita lalai dari tugas dan tanggung jawab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melupakan kita adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap hamba pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka saudara-saudariku, di waktu yang masih tersisa ini, Allah menginginkan kita untuk semakin menguatkan semangat di dalam beribadah kepada-Nya, untuk semakin mengencangkan ikat-ikat pinggang kita, untuk semakin menghidupkan malam-malam yang tersisa, dan untuk membangunkan seluruh keluarga kita sebagaimana ini dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda bisa merenungi dengan baik, bukankah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang? Tetapi kenapa begitu beliau bersemangat di 10 hari yang terakhir, bahkan semakin mendekati penghujung bulan Ramadan, beliau semakin bersemangat di atas ketaatan dan ibadah? Jawabannya hanya satu, saudara-saudariku. Beliau mengajarkan kepada kita betapa pentingnya pengampunan dari Rabbul Alamin. Betapa pentingnya pengampunan dari Rabbul Alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.